Dan ibadah kita pada subuh pagi hari ini akan segera dimulaikan. Dan pada ibadah saat ini kita akan menggunakan tata ibadah Minggu Advent keempat dan perjamuan kudus akhir tahun 2022. Dan sebagai informasi, ibadah kita di subuh pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Amanda Sengkei Sarjana Teologi. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah di saat ini dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Tidak terasa saat ini orang berada di Minggu Advent yang keempat atau minggu terakhir dalam masa menyambut Natal Yesus Kristus. Karena minggu depan, tepatnya juga hari Minggu Tot, orang semua sebagai orang yang percaya, orang akan merayakan hari Natal Yesus Kristus. Dan ini juga menandakan bahwa orang saat ini sudah memasuki penghujung tahun 2022. Nah, bersyukur karena sampai saat ini orang masih sehat-sehat, orang masih kuat-kuat, masih diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Walaupun memang tidak mau pungkiri, dalam perjalanan kehidupan pasti masalah, pergumulan, cobaan-cobaan hidup datang silih berganti dalam orang kehidupan, baik pribadi tapi juga dalam kehidupan keluarga. Tetapi sekali lagi syukur kepada Tuhan yang masih boleh kasih orang kemampuan untuk orang dapat tetap bertahan sampai dengan saat ini, somo Natal, somo tahun baru tahun 2023. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Dan dalam penghayatan Minggu Advent yang keempat ini, kita sebagai warga Geming, orang diajak untuk merenungkan bagian firman Tuhan dalam surat 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11 dengan tema renungan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di masa atau di zaman yang semakin maju ini, yang semakin modern ini, kehidupan kita sebagai orang percaya juga terus dan terus atau tidak lepas dari pergumulan, tantangan, hambatan, godaan-godaan, cobaan-cobaan yang kalau orangnya tidak kuat iman, pasti orang akan kalah dengan pergumulan-pergumulan, atau bahkan orang akan dengan mudah terbawa arus, orang akan mudah terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang membawa orang dalam kesesatan. Nah, karena itu mengenal dan memahami ajaran Kristus itu sangat penting dalam orang kehidupan, karena ajaran Kristus itu orang imani bersama adalah pedoman
bagi orang untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang semakin maju ini. Ajaran Kristus satu-satunya pegangan yang memberikan orang kekuatan, yang memberikan orang kemampuan di dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, marilah di saat ini orang bersama-sama belajar memahami apa dan bagaimana ajaran Kristus dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Yohanes ini ditulis oleh orang yang menyebut diri penatua dan ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang kedua, di sini istilah ibu yang terpilih, banyak ahli berpendapat itu mengacu kepada gereja, dan istilah anak-anaknya mengacu kepada anggota jemaat. Dalam ayatnya yang keempat, bacaan kita di saat ini, kita bisa melihat bahwa penulis surat 2 Yohanes ini dia memberikan pujian kepada gereja, di dalamnya anggota jemaat yang tetap hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi di sini penulis sangat bersuka cita karena ia melihat bagaimana komitmen dari jemaat saat itu untuk tetap tinggal dalam kebenaran tentang Kristus. Karena situasi kondisi jemaat di saat itu yang menjadi alamat surat dari surat 2 Yohanes ini bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Karena ada pengaruh orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ajaran-ajaran seperti itu mulai masuk dalam kehidupan berjemaat di saat itu. Nah, selanjutnya di ayatnya yang kelima, di sini penulis surat Yohanes ini menegaskan bahwa dia bukan memberi perintah baru, tetapi dia mengingatkan tentang perintah yang sudah ada dari mulanya. Penulis surat 2 Yohanes ini yang juga oleh beberapa ahli berpendapat adalah Rasul Yohanes. Dia ingin menasihatkan supaya jemaat memperbaharui dan terus memelihara persekutuan dengan cara terus dan terus mempraktekkan kasih, saling mengasihi, karena sekali lagi perintah ini untuk saling mengasihi bukanlah sebuah perintah yang baru, namun merupakan bagian yang sangat penting dari Injil yang tidak pernah berubah. Nah, di sini orang melihat bahwa bisa saja penulis surat 2 Yohanes ini dia memerintahkan jemaat untuk tetap hidup dalam perintah, bisa saja dia mengatasnamakan dirinya sendiri. Tetapi kalau orang baca dia tidak demikian. Dia tetap bilang ini bukan sebuah perintah yang baru. Ini perintah yang sudah ada dari mulanya. Karena dia tahu bahwa kewajiban untuk mengasihi pada dasarnya adalah berasal dari perintah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melaksanakan misi pelayanannya di tengah dunia ini, yang selalu dan selalu Yesus ajarkan adalah untuk saling mengasihi. Orang ingat hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi Rasul Yohanes dia ingin agar jemaat terus melanjutkan ketaatan mereka dalam melaksanakan perintah
perintah tersebut. Jemaat terus hidup dalam kebenaran yang telah mereka lakukan sejak dari dulunya. Dan wujud nyata dari kebenaran itu adalah perbuatan kasih. Dalam ayat 6, penulis surat ini menasihatkan supaya jemaat boleh terus hidup saling mengasihi, karena kasih dapat memperbaiki hubungan di antara jemaat yang saat itu kondisinya mungkin saja rusak dan terganggu. Ketika terjadi saling tegur, terjadi saling kritik yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Karena sekali lagi saat itu memang komunitas antikristus itu mulai menyebar di mana-mana, sehingga seringkali terjadi gesekan di antara jemaat tentang kelompok antikris atau antikristus ini yang menyebarkan ajaran mereka untuk tidak hidup di dalam perintah Tuhan. Penulis surat ini beranggapan bahwa kebenaran dan kasih sebagai wujud nyata kebenaran itu sangat berhubungan erat. Dan penulis juga terus mengajarkan bahwa iman kepada Yesus tidak bisa terlepas dari keharusan untuk terus berperilaku benar dengan cara saling mengasihi. Jadi intinya di sini adalah kasih. Perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga yang terus diingatkan oleh penulis surat 2 Yohanes ini adalah kasih. Gampang sekali, paling susah mau baking. Jadi orang bilang susah-susah gampang. Jadi iman kepada Yesus itu bukan sekedar orang jadi orang Kristen. Iman kepada Yesus bukan sekedar orang rajin masa-masa ibadah. Bahkan orang hafal mungkin kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi iman kepada Yesus adalah ketika orang boleh mempraktekkan kasih dalam kehidupan sebagai bentuk orang taat akan perintah Tuhan. Nah, selanjutnya dalam ayatnya yang ke-7, di sini penulis surat ini juga mengingatkan kepada jemaat akan bahaya orang-orang yang menganut ajaran sesat mengenai Kristus, yang tadi disebut dengan antikristus, atau orang jadi bilangkan antikristus. Dorang menolak kenyataan bahwa Kristus anak Allah pernah benar-benar hidup sebagai manusia di dunia ini. Dorang tidak menerima bahwa Yesus itu berinkarnasi, Allah berinkarnasi sebagai anak manusia, Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya penulis juga hendak mengingatkan bahwa ajaran atau pandangan yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok yaitu para antikristus itu adalah sesat, karena ajaran itu menganggap Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, tetapi hanya tampak seperti manusia. Jadi memang orang yang tidak mau akui bahwa Yesus itu ketika dia di dunia juga adalah manusia. Hal yang menyedihkan mungkin bagi penulis adalah fakta bahwa memang ada beberapa anggota jemaat yang saat itu tetap hidup di dalam kebenaran. Tetapi banyak juga anggota jemaat lain yang mulai meninggalkan kebenaran karena mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran para antikristus itu. Jadi memang situasi kondisi saat itu, jemaat yang menjadi alamat surat Yohanes ini, sekali lagi mereka mengalami konflik, mereka mengalami perpecahan dalam jemaat
jemaat, karena banyak anggota jemaat yang itu tadi mereka sudah mulai terpengaruh dan menerima ajaran-ajaran yang menentang ajaran Kristus. Oleh karena itu dalam ayatnya yang ke-8, penulis surat ini sangat serius. Dia memperingatkan jemaat bahwa jika mereka terpengaruh oleh ajaran sesat ini, itu kan disebut ajaran sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan perintah Yesus, itu adalah ajaran sesat. Jadi kalau mereka terpengaruh dengan ajaran sesat ini, maka mereka akan dengan mudah dapat kehilangan bagian dalam kemuliaan Kristus, tidak lagi menjadi anak-anak Allah. Kepercayaan dan pemahaman yang benar akan Kristus sangatlah penting dan menentukan kualitas ibadah yang sejati. Karena itu syarat yang sangat penting yang dituntut kepada umat Kristen atau kepada pengikut Kristus adalah agar jemaat tetap tinggal di dalam ajaran Kristus dan harus menolak para penyesat atau antikristus ini. Selanjutnya penulis juga mengingatkan bahwa pertumbuhan dan kemajuan jemaat hanya dapat ditemukan di dalam ajaran tentang Kristus yang sudah ada sejak mulanya. Mereka yang tetap tinggal dalam pengajaran yang benar akan Kristus memiliki bapa dan juga anak. Artinya mereka yang tetap tinggal di dalam ajaran Kristus akan terus mengalami persekutuan yang utuh dengan Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Penulis surat ini juga seperti memberikan tips-tips, kalau orang lihat dalam ayatnya yang ke-10, untuk menghindar dari tawaran atau godaan untuk mengikuti ajaran para antikristus ini. Di sini penulis menegaskan bahwa keramat-tamahan jemaat jangan kasih tunjuk kepada mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat itu, atau jangan kasih tunjuk kepada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Karena kan orang itu diajarkan untuk hidup bersikap ramah tamah seorang akan yang lain. Tetapi di sini penulis dengan tegas dia ingatkan, jangan, kalau boleh jangan bersikap ramah tamah kepada orang-orang yang membawa ajaran sesat itu. Karena keramah tamahan tersebut dapat membuka peluang masuknya para penyesat, dan ajaran sesat mereka akan semakin meluas dan menyebar. Jadi ajaran-ajaran dari penyesat itu bisa menghancurkan kesetiaan umat. Ajaran-ajaran penyesat itu bisa menghancurkan kesetiaan umat Kristen saat itu kepada ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan buka celah sedikit pun, jangan buka celah sedikit pun untuk menerima ajaran-ajaran yang bukan ajaran Kristus. Selanjutnya bukan hanya bersikap ramah tamah, bahkan penulis surat ini juga menegaskan dan memperingatkan bahwa bahkan memberi salam pun kepada mereka, kepada para penyesat, itu mengindikasikan bahwa jemaat saat itu bersimpati kepada para penyesat itu. Jadi memang tidak ada kompromi terhadap penyesat-penyesat ini. Rasul Yohanes atau penulis surat Yohanes ini menguatkan iman jemaat saat itu supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah. Fokus saja kepada ajaran-ajaran yang telah diajar-ajarkan sejak dahulu tentang Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh jemaat yang menjadi alamat
surat dari Rasul Yohanes saat itu ternyata juga dialami sampai dengan saat ini. Zaman yang semakin modern ini ada saja ajaran-ajaran yang membawa orang dalam kesesatan. Banyak sekarang kan banyak ajaran yang kalau orang lihat dapat lihat betul, dapat lihat benar, tetapi itu ternyata dapat membawa orang dalam kebinasaan. Seakan-akan ajaran itu berlandaskan pada firman Tuhan, tetapi ternyata ajaran itu menyesatkan. Orang harus hati-hati, orang harus selalu waspada. Orang harus selalu minta pertolongan Tuhan untuk kasih kuat orang, kasih kuat orang beriman supaya orang tidak gampang terombang-ambing. Orang mesti pegang komitmen bahwa ajaran Yesus yang orang ikuti. Di luar ajaran Yesus, orang jangan ikut. Seperti Rasul Yohanes yang hendak kompromi dengan para penyesat. Jadi jangan pernah buka celah sedikit pun supaya ajaran-ajaran yang salah itu hendak masuk dalam orang kehidupan. Orang harus berdiri dalam ajaran Tuhan Yesus, yaitu orang harus hidup dalam kebenaran. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Yaitu hidup dalam kebenaran dengan orang mempraktekkan kasih dalam orang kehidupan yang merupakan perintah atau ajaran yang terpenting dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kembali lagi kepada kasih. Ujung-ujungnya perintah Tuhan Yesus itu adalah kasih, saling mengasihi. Jangan mudah terpengaruh dan jangan pernah kasih kesempatan ini hati ini untuk membenci. Apalagi di masa ini sebelum menyambut Natal. Buang jauh-jauh segala kebencian, segala iri hati, dendam, amarah. Martantu bukan cuma karena semua Natal kong orang lupa baik-baik, kong hari-hari biasa orang baik-baik punya. Nggak seperti itu toh. Tetapi dalam hidup sehari-hari ingat terus perintah Yesus untuk orang harus terus hidup di dalam kasih. Jika ada masalah, jika ada pergumulan, lari pak Tuhan, lari badekat pak Tuhan, bukan lari bajau pak Tuhan, bukan cari orang lain. Karena kalau orang ada masalah, orang lebih cari orang lain daripada orang cerita akan daripada orang cerita kepada Tuhan, tentu tidak akan ada jalan keluar. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri ataupun kekuatan orang lain. Ada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang orang hadapi. Dan di atas semuanya itu, tentu kalau orang selalu hidup baku-baku sayang, orang selalu hidup baku-baku baik, pasti pertikaian-pertikaian kecil kemungkinan mau terjadi. Kalau semua orang sepakat untuk selalu hidup di dalam ajaran Kristus, nyanda akan terjadi baku-baku benci, nyanda akan terjadi baku-baku angkat teru. Karena pertikaian terjadi disebabkan adanya perbedaan-perbedaan yang kalau semua orang so anggap orang paling betul, orang paling benar, tidak ada lagi kasih, maka perpecahan itu sangat rentan untuk terjadi. Jadi sekali lagi sebagaimana yang diingatkan oleh penulis surat 2 Yohanes bacaan kita, jangan kasih celah sedikit pun kepada para penyesat, dalam arti jangan orang kasih celah sedikit pun kebencian merasuki orang hati. Supaya orang bukan cuma jadi orang Kristen di KTP, tetapi orang betul-betul
adalah orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, yang terpancar dari cara hidup kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar identitas orang Kristen, tetapi memang adalah torang gaya hidup orang Kristen, yaitu saling mengasihi. Semoga torang selalu dimampukan oleh Tuhan untuk tetap hidup terus di dalam ajarannya. Dan sesuai juga dengan ajaran gereja. Ajaran gereja Masihi Injili di Minahasa, torang mengakui ada 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Maka sebagai gereja secara khusus, anggota siri jemaat saat ini di perjamuan kudus akhir tahun ini, dalam penantian Minggu Advent yang keempat ini, marilah tentu orang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus akhir tahun ini, orang terus diingatkan bagaimana kasih Tuhan yang menyelamatkan orang. Dan biarlah dalam minggu penantian ini, orang juga dimampukan untuk terus menyatakan kasih kepada semua orang, sehingga Natal akan terus hidup dalam kehidupan orang, bukan hanya di bulan Desember, tetapi di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan sebentar kita terajak untuk duduk, makan, dan minum bersama, dalam arti kita pun mengingat bagaimana kasih mula-mula yang telah Yesus nyatakan dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Saling menopang, saling mengasihi, saling mendukung, dan saling mendoakan sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Tetaplah taat dan setia di dalam ajaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara